Sobat calon guru semuanya, Kemenpan RB telah mengumumkan bahwasannya untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K 2024 dilakukan secara berurutan, dimulai dari XTHK 2, kemudian non-ASN terdata di database BKN, kemudian non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Dan pada video ini kita akan melakukan bedah detail kriteria pelamar P3K 2024, dimulai dari XTHK 2 itu yang seperti apa, kemudian tenaga non-ASN terdata di database BKN itu yang seperti apa, kemudian non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah itu kira-kira yang seperti apa, dan juga syarat kategori pelamar khusus bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024 seperti apa, dan juga untuk syarat pengalaman kerja dan juga keaktifan bekerja di instansi pemerintah itu yang seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelumnya di sini ada salah satu komentar dari kawan-kawan semua, yaitu di sini izin bertanya, semoga ada yang memberikan jawaban terkait tentang maksud dari tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah itu kira-kira yang seperti apa. Apakah itu mereka yang tidak terdaftar di database BKN tetapi berstatus sebagai tenaga honorer daerah? Nah, di sini nanti kita nggak hanya akan membahas terkait tentang tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah dan tidak terdaftar di database BKN. Namun nanti kita akan menyajikan secara detail, yaitu dari XTHK 2 itu yang seperti apa, contohnya seperti apa, kemudian yang terdata di database BKN, kemudian non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah, teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama di sini kita cek untuk yang XTHK 2 ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, yaitu untuk kriteria pelamar pada pengisian formasi P3K secara berurutan, maka untuk urutan yang pertama ini adalah XTHK 2. Nah, XTHK 2 yang terdaftar di database BKN dan melamar pada instansi tempatnya bekerja. Nah, artinya di sini untuk XTHK 2 ini adalah kalau kita cek ya, rata-rata di semua daerah di Indonesia XTHK 2 itu merangkap sudah masuk di database BKN. Kalaupun ada XTHK 2 yang tidak masuk di pendataan, itu pasti THK 2 yang ketika ada pendataan non-ASN 2022 ini terkendala, baik itu ketinggalan informasi atau enggak membuat akun, enggak ikut pendataan, atau mungkin juga ikut pendataan namun lupa disubmit, dan mungkin ada permasalahan lainnya. Nah, di sini kita berfokus pada XTHK 2. Di sini nanti yang akan diprioritaskan untuk menjadi urutan pertama untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan XTHK 2? Nah, di sini kita kutip dari kumparan.com, teman-teman. Apa itu peserta XTHK 2? Nah, di sini untuk penjelasannya. Jadi untuk peserta XTHK 2 itu merupakan mantan tenaga honorer kategori 2, yaitu golongan THK 2 ini terdaftar dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Jadi THK 2 terdaftar dalam pangkalan data BKN itu sesuai dengan keputusan Menpan RB ya, nomor sekian tahun 2023. Nah, untuk menjadi THK 2 itu apakah sekarang ini masih bisa? Tentunya sudah tidak bisa. Untuk THK 2 itu merupakan hasil pendataan ketika itu di tahun 2000 berapa ya? 2009, 2010 sampai 2011 sepertinya. Nah, di sini kalau misalkan cek, ini adalah untuk perjalanan dari teman-teman XTHK 2 yang sekarang ini masih tercecer ya. Apa itu dengan XTHK 2 P3K? Jadi di sini kita kutip dari SE Menpan RB ya. Ini tahun 2010. Ketika itu XTHK 2 ini adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau bukan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, kalau misalkan ketika itu untuk teman-teman yang dibiayai oleh APBD ataupun juga APBN, itu masuknya tenaga honorer kategori 1 ya. Nah, yang bukan dibiayai dari kedua itu, ini dimasukkan dalam XTHK 2. Namun ketika itu ini juga ikut pendataan, kemudian di sini ada verifikasi. Setelah lulus verifikasi barulah resmi dijadikan sebagai THK 2, teman-teman. Nah, untuk kriteria XTHK 2 ini adalah syaratnya ketika itu adalah untuk bisa menjadi XTHK 2 dan mendaftar,
ini diangkat oleh pejabat yang berwenang. Artinya kalau misalkan di sekolah ya, tenaga honorer di sekolah itu memiliki SK kepala sekolah seperti itu. Kemudian bekerja di instansi pemerintah, artinya kalau misalkan di lembaga pendidikan itu adalah bekerja di SD negeri, kemudian SMP negeri, SMA negeri, SMK negeri, kemudian juga ada di madrasah negeri dan sebagainya. Nah, kemudian masa kerja minimal ini adalah 1 tahun ya, pada 31 Desember 2005, dan sampai saat itu masih bekerja secara terus-menerus ya. Jadi ketika itu inilah masa kerja minimal 1 tahun, jadi 2004 ya. Jadi 1 Januari 2004 itu adalah ketika itu teman-teman bisa ikut pendataan untuk menjadi XTHK 2. Kemudian usia minimal ini adalah 19 tahun dan nggak boleh lebih dari 46 ya. Ini per 1 Januari tahun 2006. Nah ini kemudian berikutnya di tahun 2021, 2, dan 3 ketika ada pendaftaran P3K. Di sini di akun SSCSN diberikan link khusus bagi teman-teman yang XTHK 2 ketika itu, yaitu kalau misalkan pelamar itu termasuk dalam ex tenaga honorer kategori 2, maka di sini diminta untuk klik iya, kemudian memasukkan nomor peserta tes XTHK 2 di sini. Setelah itu maka statusnya ini akan berubah ya menjadi status P2. Nah ini teman, jadi untuk yang dimaksud dengan XTHK 2 itu adalah teman-teman yang memang sudah terdaftar sebagai tenaga honorer kategori 2 di database BKN ya. Ini adalah berbeda dengan kriteria yang nomor 2 teman-teman. Karena saya dulu ini adalah juga produk dari XTHK 2 ini ya. Dan teman-teman saya yang XTHK 2 sampai sekarang ini banyak juga yang belum lulus seleksi, baik itu CPNS maupun juga P3K. Alhamdulillah di tahun ini untuk XTHK 2 ini dijadikan prioritas yang nomor 1. Dan selanjutnya untuk yang kedua di sini kalau misalkan kita cek ya, jadi kriteria kedua setelah penempatan untuk pengisian formasi XTHK 2 ini nanti adalah untuk teman-teman non ASN, tenaga non ASN yang terdata di database BKN. Nah kira-kira tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN itu yang seperti apa kriterianya? Nah dari sini di tahun 2022 itu dilakukan pendataan tenaga non ASN. Nah ini adalah untuk progres penyelesaian tenaga non ASN seperti yang dipaparkan oleh Bapak Menteri ya dan juga Kepala BKN ketika itu. Nah di sini untuk hasil untuk pendataan tenaga non ASN yang masuk database BKN ini adalah totalnya, ini yang sudah final ya ketika itu pasca finalisasi di tahun 2022 ini 2,3 jutaan. Kemudian di tahun 2023 ini banyak teman-teman yang lulus seleksi sehingga total untuk saat ini adalah sekitar ada 1,7 juta. Ini nanti yang akan dituntaskan, diselesaikan di tahun 2024. Jadi siapa itu tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN itulah teman-teman yang tenaga honorer berada di instansi pemerintah. Kalau misalkan di sekolah ya sekolah negeri, yang di tahun 2022 ikut pendataan tenaga non ASN dan sudah lulus di pendataan itu, lulus verifikasi. Ini jumlahnya 1,7 juta tenaga non ASN. Dan pastinya untuk nanti bisa diangkat P3K 2024 dari tenaga non ASN ini harus lulus verbal ya. Untuk verbal di tahun 2023 ini, jadi di tahun 2024 ini tidak ada pendataan ulang untuk tenaga non ASN. Adanya itulah yang dilakukan verifikasi dan validasi. Dan di sini melibatkan BPKP teman-teman. Jadi tenaga non ASN yang jumlahnya 1,7 juta ini dilakukan verifikasi validasi kembali untuk nantinya bisa dilakukan pengangkatan menjadi ASN P3K 2024 ini. Khusus untuk teman-teman tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN di sini nanti disiapkan untuk mekanisme khusus, yaitu untuk P3K. Kalau misalkan kita lulus diangkat menjadi P3K full time ya. Kalau misalkan kita lulus ini adalah tetap diangkat menjadi P3K, meskipun di sini nanti diangkat menjadi P3K yang paruh waktu. Dikarenakan di sini sesuai dengan amanah dari pasal 66 ya Undang-Undang ASN, yang mana di sini nanti untuk penataan tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN ini paling lambat ini harus tuntas, yaitu sebelum Desember tahun 2024 ini. Nah di sini coba kita cek, yaitu untuk yang dituntaskan di tahun 2024 ini adalah hanya teman-teman yang terdaftar di database BKN ini. Artinya yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, kalau misalkan kita nggak lulus P3K penuh waktu. Nah ini adalah kita cek kembali untuk pernyataan dari Bapak Menteri bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database BKN.
Itulah teman-teman, jadi kabar gembira bagi teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN ya, untuk di kriteria yang nomor 2 ini. Dan selanjutnya untuk kriteria yang ketiga untuk urutan pengisian formasi P3K 2024, yaitu untuk tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, kira-kira tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah itu yang seperti apa? Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya untuk persyaratannya. Nah, di sini tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, di sini sepertinya untuk semua nih, bukan hanya di poin nomor 3 saja, tapi nomor 1 dan 2 ini harus memiliki pengalaman kerja ya, pengalaman di bidang yang relevan, yaitu minimal 2 tahun jenjang pemula, kemudian terampil, mahir, penyelia, dan juga ahli pertama. Kalau misalkan teman-teman mendaftarnya P3K Guru, tentunya di sini nanti kita masuk di ahli pertama ya, kita harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, di sini untuk persyaratannya juga ada nih, yaitu harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, yang dimaksud dengan tenaga non-ASN, kalau misalkan ada istilah non-ASN, ini berarti ada istilah ASN. Nah, istilah non-ASN itu hanya ada pada instansi pemerintah. Misalkan saja di sekolah negeri ya, misalkan di SMP negeri, misalkan di SMP negeri itu kan ada PNS, kemudian ada P3K. Nah, PNS dan P3K itu istilahnya ASN. Nah, selain PNS P3K itu adalah tenaga non-ASN. Kalau misalkan di sekolah swasta apakah ada non-ASN? Tentu saja tidak. Kalau di sekolah swasta itu adanya adalah di sana statusnya ada GTY, kemudian guru honor sekolah gitu kan. Jadi tenaga non-ASN itu adalah istilah tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah, termasuk sekolah-sekolah negeri ya. Jadi kalau misalkan kita merujuk pada poin nomor 3, yaitu tenaga non-ASN, ini adalah dari teman-teman yang bekerja pada instansi pemerintah yang bukan ASN ya. Nah, kemudian untuk mengecek apakah kita nanti masuk dalam kategori ini teman-teman bisa mengecek nih secara mandiri ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang sekolah swasta nanti bisa daftar atau enggak, dan juga lulusan PPG. Nah, tentunya kalau misalkan formasi di daerah kita ini melebihi jumlah dari 3 kategori ini, maka teman-teman nanti akan bisa melakukan pendaftaran. Nah, untuk kriteria dan juga analisisnya ini sudah kita sediakan pada kartu video ini, nanti silakan dicek, termasuk bagaimanakah cara cek data honorer yang ada di database BKN juga kita nanti akan diberikan di kartu video ini ya. Nah, untuk tenaga non-ASN terkait tentang aktif bekerja dan juga masa kerja ini kalian bisa cek ya secara mandiri di info GTK. Nanti kita akan berikan tutorialnya di kartu video ini ya. Nah, di sini sepertinya kemarin tuh dari Kemdikbudristek itu kan sudah memaparkan nih, menyajikan, membagikan data, yaitu untuk jumlah kekurangan ASN. Misalkan di sini kita ambil saja contohnya guru ya. Kekurangan ASN ini ada berapa? Kemudian di sini kan ada ini ya, ada ABK di tiap daerah itu kemarin sudah saya bagikan pada website saya di mariati.com itu. Nah, untuk ASN berapa, ASN negeri berapa, swasta berapa, total berapa, kemudian nah di sini ada kurangnya berapa, kemudian formasi yang diusulkan berapa. Nah, kemudian di sini untuk di bagian kolom ini diberikan kolom khusus nih, yaitu non ASN yang masa kerja ini sebelum Oktober 2022. Ini adalah untuk data kemarin tuh per kabupaten ini sudah lengkap ya kita sajikan. Nah, sepertinya di sini nanti teman-teman untuk bisa mengecek apakah kalian masuk dalam kriteria yang terdata di sini ataukah enggak. Nah, di sini kita bisa cek nih secara mandiri. Silahkan login ke info GTK. Kemudian teman-teman bisa cek yaitu di bagian identitas pegawai. Di identitas pegawai ini kan ada NIP ya, NIP kosong karena kita honor sekolah nih. Kemudian jenis kepegawaian kita ini adalah tenaga guru honor sekolah. Kemudian jenis kepegawaian guru honor sekolah. Kemudian ini untuk TMT ya, TMTSK ini adalah misalkan di sini adalah saya itu 1 Juli 2010. Nah, kalau misalkan saya itu di sini TMT-nya 1 Juli 2010, berarti di sini kan saya melebihi persyaratan yang ada di sini. Aktif bekerja dan juga di sini persyaratan minimal masa kerja. Nanti kita tunjukkan saja yaitu dengan membuat surat pengalaman kerja ya. Biasanya nanti akan ada tombol khusus ketika pendaftaran dibuka untuk mengupload surat pengalaman kerja. Nah, tentunya di sini nanti persyaratan kita bisa daftar TMT saya 2010. Jadi kalau sekarang ini sudah 14 tahun kan menjadi guru honor sekolah. Nah, di sini harus nggak boleh terputus nih, harus aktif bekerja minimal 3 tahun berturut-turut. Setidaknya mulai detik ini sampai 3 tahun ke belakang ini kita harus aktif nih, yaitu bekerja di instansi tersebut.
Nah, instansi yang diakui ini adalah contohnya seperti ini, yaitu SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, SMK negeri, dan sebagainya. Pokoknya instansi pemerintah. Kemudian misalkan di sini adalah status penugasan saya di Dapodik, yaitu di SD negeri ini saya sebagai guru mapel, yaitu guru agama Islam misalkan. Nah, ini adalah untuk sekolah induk saya, Satmenka. Kemudian inilah untuk contohnya teman-teman. Nah, semoga teman-teman nanti di tahun ini bisa diangkat semua ya menjadi ASN P3K.